Mari kita sambut jajaran filmmakers dan para pemerannya. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah dulu buat produser Ernest Prakasa, produser Dipa Andika, produser James Erlangga, dan sutradara kita. Beri tepuk tangan yang meriah buat Eddie Kemon. Iya, kaos baru. Moka-moka metal dikasih desain Gen Z, rasakan. Seperti tidak ikhlas nih James dan Kemon memakainya. Oke, dan mari kita sambut para pemeran film Operasi Pesta Copet. Ada Bang Silet Fauzan Lubis, sudah tidak gontai ya, sudah tidak gontai. Sudah tidak gontai. Iya. Oke. Dan pemeran Meli dan Dodi, Melody Kawaila Biba. Yang sudah bisa membedakan tai yang mana yang boleh dan tai mana yang tidak boleh ya. Pelajaran hari ini kita tahu ya. Jadi rekan-rekan wartawan kalau ada orang ngomong tai, tanya ini tainya apa maksudnya gitu. Tanyakan pada ahli tai Kawaila Biba ya. Dan ini bukan tai tapi Tia. Ada Zulfa Maharani. Iya, Zulfa paling cantik di gang ya ini. Dan beri tepuk tangan yang meriah buat anak badut alias Adut, Kristo Immanuel. Ya, duta burger kita, duta burger. Oke. Berikutnya, dia pemeran Ijal, produser dan pengisi soundtrack, ada Iqbal Ramadan. Selamat siang semuanya. Gimana filmnya? Terima kasih banyak ya. Tadi kita juga dengerin dari pinggir banyak yang ketawa-ketawa. Syukurlah. Lucu banget ya. Alhamdulillah. Banyak tainya ya guys. Banyak banget tai. Kuisnya itu ya. Press counter tai. Kuisnya itu berapa banyak tai diucapkan di film. Dan berapa tai yang benar dan berapa tai yang tidak boleh gitu. Banyak. Susah itu susah. Nes, kalau menurut tuh film ini apa sih yang bisa ditangkap oleh penonton setelah nonton film Operasi Pesta Copet? Cita-citanya sih pengennya orang keluar tuh, kalau gue pribadi ya pengennya orang keluar tuh pengen ngerasa kalau ini tuh suguhan yang fresh gitu, nekat, fresh, menyegarkan, berani, sebuah sajian yang mungkin jarang bisa ditemuin di bioskop Indonesia gitu. Jadi kita sudah film ini adalah film terlama yang kita develop 3 tahun ya di Imaginary, dari pertama kali kemot pitching tuh 2023 sampai sekarang tayang tuh 3 tahun. Jadi buat kami ini prosesnya sangat panjang, melelahkan, dan di awal tampak seperti tidak mungkin, tapi ternyata filmnya jadi dan pengen banget orang bisa ngelihat dan merasakan spirit itu gitu, spirit keberanian dan kenekatan kita tuh semoga bisa nyampe ke penonton gitu. Apa yang membuat lu merasa tidak mungkin ini dari awal? Ya sekarang teman-teman bayangin yang tadi tapi dalam versi skrip gitu. Terus gue sama Dipa sebagai produser baca, bayangin ada Iqbal Ramadan tiba-tiba naik ke panggungnya Pesta Pora gitu. Itu gimana nge-shootingnya? Kan saya bingung ya, karena ya pengalaman gue gak sebanyak Kemot. Nanti Kemot sih ketawa-ketawa aja dari awal, dia udah tahu gimana cara ngerjainnya. Tapi ketika itu gue sama Dipa kayak, ini kita pertanyaan pertama,
ini bisa dikerjakan ya. Pertanyaan kedua, kita percaya nggak sih Kemot bisa ngerjain ini? Gitu. Kemot, ini bener nih Kemot bisa ngerjain ini gitu. Sutradara video klip ini bisa nggak nih ya? Tapi karena kita kebetulan Dipa juga sempat bareng sama Kemot kan waktu Raisa, film lo yang dokumenter Raisa juga Kemot show director. Kayaknya dia urusan permusik-musikan kayaknya udah cukup lah ya, udah cukup khatam gitu. Mumpung lagi ngebahas Iqbal naik ke panggung Roma Irama, itu syutingnya, take-nya dilaksanakan pada saat Roma manggung atau cheating keesokan harinya? Ya masa pas Roma manggung gimana kepada mungkin dong Le. Real. Pada saat Roma manggung. Kayak kurang nyanyian mas. Enggak, itu pada saat hari H atau memang gimana? Dia jelasin mau teknisnya mau. Yang pas Iqbal naik panggung aja deh. Rahasia. Yang pengen gua tahu gini Mod, yang pengen gua tahu, kok lu bisa mengarahkan sang raja? Emang gue mengarahkan? Itu dia yang mengarahkan. Oh gitu. Saya kameranya nggak mau terlalu close. Ada dia momen-momen yang begitu. Baik mengaji, ngibet gitu. Oh, yang penting sang raja mau gitu Dia udah ngerti kayak, oh nanti kamu ambil covernya dari sini ya. Dia minta sisi gantengnya nggak? Ada. Angle kece gue dari sini ada. Spoiler tapi ini nanti nih kalau dimuat jadi berita. Hati-hati spoiler lah. Ya hati-hati hati-hati wartawan ya. Yang nggak boleh diceritain yang mana, kasih tahu deh. Ini kan soalnya ini kan persepsi spoiler beda. Tadi kan scene ending. Iya. Yang dia naik ke panggung Roma. Kalau mau dibilang ada Roma nggak apa-apa. Tapi kalau Ijam naik ke panggung Roma kan Kadang-kadang suka ada reviewer atau takutnya di sini ada reviewer yang nggak paham bahwa nggak boleh ceritain Ijam naik panggung. Kayaknya dari tadi pada nge-live lu udah terlanjur anyway sih. Astagfirullah, bajakan. Oh live Ini press kondel. Oh ada ya sekarang liputan live streaming. Iya live streaming biar Zaman sudah biar berubah, dapat ya. gift, biar dapat gift. Ya nggak apa-apa, masih tidak apa-apa dapat ngejar gift daripada ngejar amplop. Udah nggak ada. Oh, saya Kenapa Bobby, kok lu yang paling semangat nggak ada? Oh udah nggak dapat. Itu maksudnya keluhan kan? Intinya kita melakukan adegan-adegan pesta pora itu teman-teman emang mix antara real pesta poranya dengan adegan yang kita shoot di panggung pesta pora tapi sebelum konsernya dimulai. Jadi dari H- berapa? Kita dari H-3. Dari H-3 kita udah Coba. bikin adegannya. Oh 331. H-3 kita udah syuting di situ H-2, H-1, H+2, hari kedua sama H+1. dengan 500 extras lah. Dengan 500 Jadi kita extras. create seolah-olah itu memang untuk secara editing dikawinkan dengan footage real Iya. pesta poranya gitu. Ya, Dan jadi ini- kalau tadi di ending ada nama ekstras yang banyak itu bukan sekedar mencantumkan nama, memang kita real lebih dari 500 Tadi sempat nggak lu extras. ngeliat kalau di kredit tutup full Iya, semua bagus. nama semua. Nah itu tuh Seperti film Marvel ya, banyak namanya. Gue mau ngasih fun fact dikit ya. Imaginary itu sangat fokus terhadap credits teman-teman karena mereka sangat menghargai semua orang yang terlibat. Kita udah masuk ke tes DCP yang nomor 3. Salah satu alasannya karena di nama ekstrasnya ada yang kurang titik dan komanya. Jadi itu 500 itu benar-benar sangat diperhatikan sehingga ketika ada kesalahan harus diulang lagi. Itu kenapa akhirnya Imaginary mungkin jadi salah satu yang terbaik karena semua credits itu sangat-sangat dipikirkan. Kalau ditulisnya buat yang merasa ekstras di film ini, tahan sampai habis, lihat nama kamu ditulis dengan benar atau tidak. tapi udah nggak bisa revisi lagi juga sih. Iya, kan kalau Udah kali capek banget Kita sudah berusaha semaksimal mungkin intinya Capek gitu. banget sumpah. biar mereka posting di benar namaku titik komanya gitu. lebih huruf kadang-kadang kelebihan huruf kan soalnya kalau hanya 2 kan nggak enak juga. Iya, bagus. Detail. Buat Eras ini kan komedi konsultannya Awe ya. Betul, Awe. Di antara sekian banyak komedi konsultan yang pernah kerjasama dengan Imaginary, kenapa untuk film Operasi Pesta Copet lu mengajak Awe? Dan Awe itu kan gila, Awe itu anak musik banget, Awe itu anak skena banget lah. Awe itu kan sebelum sibuk stand up dulu kan dia tuh aktif di fanbase-nya Rocket Rockers, Awe itu. Ya. Anak melodic core. Jadi dia Melodic memang punk. melodic. Jadi dia memang musik banget. Jadi pas tahu ini juga dia semangat banget buat support film ini gitu. Ada arahan gak dari lu misalnya ke Awe ya? We komedi ini di film ini treatmentnya seperti ini, gimana? Yang penting satu kepala sama Kemot kalau soal itu. Jadi misalnya dari awal Kemot komedinya tuh apa sih yang pengen
Kemot butuh bantuan Awe di misalnya Kemot kecil dan duit gede di Bandung kan. Ini kan latarnya di Jakarta pinggiran. Berarti kan dari segi logat, dari segi diksi itu mungkin di situ peranan Awe salah satunya gitu lah. Oke, buat Dipa. Yang paling susah tadi kita kayak banyak banget yang susah dari sisi produser, yang paling susah eksekusi bagian mana nih? Salah satunya jelas yang syuting di Pesta Pora. Karena kalau kita bisa syuting, persiapan tuh kan bisa mungkin sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Sementara ini kita syuting Pesta Pora, persiapannya adalah di tahun Pesta Pora 2024. Itu kita datang ke Pesta Pora 2024, kita lihat stage mana yang perkiraan akan kita syuting untuk dilakukan pada saat 2025. Jadi ya miss atau kegagalannya kita cuma punya waktu 3 hari. Mungkin kalau di lagunya Bale ada kalau gagal hari ini besok kita coba lagi, ini nggak bisa nih. Kalau gagal ya udah gagal ya. Nah, kalau gagal kita Ya udahlah. tahun depan coba lagi gitu. Atau Ucup udah ngawarin kalau misalnya kurang ya bikin aja sendiri, stage-nya gue tinggal, lo bikin aja deh, kan kita nggak mungkin gitu. Jadi kita mencoba tahun 2024 diskusi dengan bos kreator. Jadi thanks to bos kreator yang menjadi partner luar biasa bagaimana film ini bisa terselenggara. Kita memastikan bahwa stage-stage ini tidak akan ada berubah banyak pada saat 2024 ke 2025. Stage utama yang akan kita syuting termasuk stage-stage lain akan mungkin kita pakai. Jadi salah satu yang tersulit adalah Pesta Pora karena kita syuting dari H-3, H-2 sampai H+. Dan memix melakukan, kita juga ada melakukan di sebuah studio yang mengcopy stage yang sama dengan Pesta Pora supaya teman-teman tidak akan merasa bahwa yang mana ya Pesta Pora, ya kita akan blended semua jadi satu. Semoga teman-teman tadi merasa bahwa ini semua rasanya adalah seperti berada di Pesta Pora gitu. Gimana kerasanya Pesta Pora? Aman? Atau kayak di Plaza Senayan. Katanya tadi Eros bilang ini nekat, pasti kalau nekat penuh resiko ya. Setelah jadi filmnya, mana yang resikonya paling menghasilkan setelah dia di layar? Wah ini worth it sih, mengambil resikonya. Meng-hire Kemot. Nice. Masuk. Si pendek ini langsung merasa tinggi. Jangan menilai orang dari fisik saja. Dipuji-puji, dari kualitas dong. Buat James nih, James kan ini operasi Pesta Copet ini kolaborasi pertama ya antara Imaginary, Bos Kreator dan Angin Segar ya. Jadi sebetulnya peran Angin Segar di produksi ini apa sih? Ya pertama cerita lah ya Lek. Ceritanya dari kamu. Terus berikutnya yang along the way selama produksi sampai post ini ya lagu-lagunya kita ya approach ke semua musisinya. Oh semua lagu ini. Ya. Jadi urusan Angin Segar buat urusan rights apa segala macam Ya. gitu. Dan pendekatan ke semua musisinya. Ya, dari Angin Segar yang milih lagu-lagunya atau gimana? Enggak lah, kan kita punya selain Kemotnya sendiri memilih, kita juga ada musik director yang merekomendasikan setiap scene cocoknya pakai lagu apa, lagu siapa, dan represent apa. Makanya tadi ada ketika adegan masuk ada sukses lancar rezeki. Ya. Itu diganti ya, harusnya kan pulpen hilang di situ. HP hilang, dompet hilang. Itu berarti mereka rekaman khusus buat film ini. Ada beberapa dalam Di satu lirik lagu, itu ada. Liriknya Oh memang ada ya. Memang ada. Musik directornya siapa? Ken dan Mara dari Jerapah. Oh dari Jerapah. Makanya setiap adegan tuh terasa banget lagu tuh mewakili adegan itu. Justru itu. Dari awal Mon ketika bikin skrip sudah terbayang nggak? Ini lagu di adegan ini cocok nih. Enggak sih, belum sampai sedetail itu. Ada beberapa tapi nggak semua. Yang mana yang lu udah, yang dari bayangan lu di skrip udah ada dan sampai jadi film itu? Panturas yang si Jim Labrador di pasar tuh itu gue udah kebayang. Menurut gue lagu itu cocok buat kejar-kejaran di pasar gitu menurut gue. Ya karena Jim Labrador tentang kriminal ya. Ya kan cocok kan jadinya gitu. Nah terus, tapi sisanya gue bener-bener buka ke Mara sama Ken sih. Maksudnya mereka, gue percaya taste mereka, sensibility mereka. Jadi mereka satu paket mulai dari bikin scoring sampai mengkurasi musik zaman sekarang yang masuk ke sini gitu. Angin Segar pernah kerjasama dengan Ken Danmar? Belum pertama. Ini pertama sih kita. Kenapa kalian memilih Ken Danmar buat musik director? Gue sih yang mengusulkan, terus gue sih penggemar. Pertama gue penggemar Jerapah. Itu salah satu band terbaik Indonesia sekarang. Terus dari beberapa pekerjaan mereka di beberapa film gue suka. Terus menurut gue estetiknya mereka ngerti, skenanya mereka ngerti, kultur festivalnya mereka ngerti, jadi cocok lah gitu. Emang anak band juga gitu.
Setelah film pertama ini angin segar, apakah kedepannya bakal memang lebih serius lagi di film layar lebar atau nunggu ini laku atau enggak? Film pokoknya mama. Film. Industri. Film aja. Industri belum ada. Sinema. Tapi film. Oh memang bakal ke film, Bakal ke film. entah itu layar lebar, entah Entah itu itu ke OTT, dokumenter, pokoknya memang pendek. Iya. Oke, buat Kemod, kenapa Mod menurut lu film ini harus disaksikan di layar lebar, cinematic experience? Jadi tadi juga akhirnya gue juga merasakannya sendiri sih. Begitu kita ngeliat di layar ini tuh experience momen-momen besar kayak misalnya Wall of Death, Moshing, semua segala itu tuh jadi terasa multiplying begitu dilihatnya di layar besar dengan suara. Jadi kayak ngerasain sensasi. Kita berusaha banget bawa rasa dengerin konser, kayak dengerin PA band ke bioskop tuh kita berusaha ngejar itu gitu. Jadi kayak ibaratnya kayak ngerasain sensasi nonton konser di bioskop. Itu salah satunya. Plus gambar juga, gue berharapnya cara ngambil gambar tadi tuh akan berasa berkali-kali lipat ketika disaksikan di layar besar gitu. Soundnya, gambarnya gitu. Berarti ada treatment khusus dari sisi sound. Betul. Jadi kayak misalnya untuk beberapa band kayak misalnya yang si Morfem, terus kemudian Teenage Death Star itu tuh memang kita rekam mereka main live. Jadi kita dapetin multi track ya, terus kemudian kita mixing supaya rasanya memang kayak lu denger live konser. Jadi memang bukan kayak biasanya kan musik film akan menggunakan audio Yang sudah ada ya. Betul. Nah ini supaya rasanya memang kayak lu nonton konser, ya lu manggung bener gitu. Jadi adegan Teenage Death Star ketika di film dan adegan Morfem ketika di film itu Live. ketika mereka manggung. Betul. Ya. Pada saat tag itu ya. Real manggung lah itu lah. Ya, jadi buat para pecinta Morfem atau Teenage kalau menyimak ke lagunya ini nggak akan ada ditemukan di rekaman lain, cuma Betul, ada di betul. Operasi Peta Betul. Copet. Karena live di situ. Anda bangga ya? Lumayan. Kenapa gitu sih? Ya saya hanya bertanya. Sudah ada intensi ini dong Anda. Enggak dong, saya hanya bertanya. Anda kayak terlihat bangga, makanya saya bertanya apakah Anda bangga dengan itu? Jawab dong kalau bangga. Nanti saya ria, kalau saya jawab saya ria. Tidak apa-apa, ini kan hanya pencapaian. Syukuri, bukan ria. Alhamdulillah. Bagaimana yang paling Anda banggakan dari film ini? Yang kalau misalnya meskipun udah puluhan kali ngedit terus setiap ngeliat ini, aku bangga pada diriku sendiri. Seluruh film itu Nah, pasti ada satu bagian yang keren sekali. Wall of Death sih sebenarnya salah satu yang gue banggakan ya. Nah, Wall gitu of Death. kan, ada kan. Maksudnya Iya. emang Ada ekstra komen tetap. Iya kan bener ada. Sudah saya duga. Saya tahu Kamu pasti Kemon. ada. Saya tahu Kemon, saya udah kenal lama dengan dia. Oke, Pasti oke, ada oke. momen dia. keren juga gue gitu ya. Mungkin lebih tepatnya gini lah. Wall of Death itu salah satu adegan yang ketika lu nonton di editing sama Iya. nonton di bioskop itu beda banget rasanya. Iya, betul. Itu teramplifikasi banget experience-nya pas scene Wall of Death itu menurut gue memang merinding banget sih. Gue pertama kali lihat bioskop juga merinding banget ngeliatnya gitu. Itu kan kata Kemon, lainnya cuma kecil ya. Apa satu kalimat ya? Betul. Ijal berlari dikejar security di tengah Wall of Death. Betul, hanya gitu skripnya di itu. Udah gitu doang kan, gampang. Ernest sama Dipa nanya nggak waktu itu, waktu baca kalimat itu deskripsi adegan, apa pertanyaan Ernest buat tuh? Apa itu security? Apa itu Ernest, ingat Wall of nggak, Death? pas lu baca? Enggak, ya kan sebenarnya nggak ada spesifik gitu lah karena secara keseluruhan menurut gue pertanyaan itu berkali-kali muncul di benak gue dan Dipa sepanjang skrip itu karena ada banyak sekali adegan yang ini gimana sih? Baca-baca gitu ya. Ini gimana? Iya banyak Gimana? banget gitu tapi ya udah dengan persiapan yang matang dengan tim yang sangat solid kita berhasil wujudkan dengan baik gitu ya udah percaya aja lah gitu. Iya. Oke, sekarang kita ke Fauzan Lubis. Nah, ini Ojan ini debut pertama film atau ya kan? Iya maksudnya. Buat yang belum tahu, Ojan ini vokalis alkohol. Ya, sisi tipsi biasa ya. Sisi tipsi. Astagfirullah. Padahal azannya bagus loh. Saya pernah mendengar dia azan. Namanya kan Ozan Azan. Ozan. Azan. Bozen.
Dan sebelum kita nanya ke Ojan, gue lupa. Lu ngajak dia karena melihat kan, buat yang belum tahu, Fauzan Lubis ini pernah diajak sama Keyboard di pertunjukan Ken Arok di festival Synchronize berapa tahun lalu ya? 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu Fauzan ini jadi Ken Arok, pemeran utama di teater musikal legendaris karya Hari Rusli. Mon, Ya. alasan lu ngajak Ojan di sini karena ngelihat penampilan dia di Ken Arok? Salah satunya gara-gara itu, maksudnya udah pernah bekerja sama, udah ngeliat. Meskipun memang waktu itu teritorinya masih teater ya, karena kan lu teater sama film berbeda. Ya. Cuman justru gue ngerasa Ojan di sini sangat steal the show di film ini. Maksudnya setiap ada pemunculan dia di frame tuh menyita perhatian, dan memang gue membawa sense of reality jalanan ke anak-anak baik ini dengan bawa satu brengsek gitu. Dia yang dari jalanan beneran. Nah, sampai Zulfa pun bertanya-tanya pertama kali mengenal kan, "Bang, nemu di mana ini?" Kayak preman beneran ya. Kayak preman. Karakter Silet tuh salah satu yang kita tentuinnya paling alot ya. Dari hasil betul. casting banyak. banyak Kita ini. casting cukup banyak lah untuk Silet. Karena kalau Ojan kan pertimbangan dia belum pernah main film kan. Itu Ya. juga buat kami pasti pertimbangan juga gitu. Tapi ngelihat hasil casting sih kita kayak akhirnya yuk kita berani, yuk kita Betul. coba. Nekat aja lah gitu. Gimana Jan waktu ditawarin buat main film? Bagaimana lu Bangga, tetep. Nah, pertanyaan itu khusus buat Anda, Bung Edi. Pertanyaan itu buat Anda. Gimana Jan waktu diajakin? Yang ngajakin pertama Kemod apa dari Ernest atau Dipa? Dikabarin sama Bang James awalnya. Oh, James. Ya, dikabarin Bang James, habis itu kita castingnya tuh via Zoom. Terus ya nanti tulus aja sebenarnya sih. Namun waktu akhirnya diputuskan untuk bermain film, jujur 14 tahun yang lalu saat saya masih bersama dan bekerja di Dipetet, almarhum Mas Didi Petet sama almarhum Mas Yayu tuh selalu bilang saat setiap kita latihan, setiap kita pertunjukan teater tuh, Fauzan harus main film. Namun saat itu mungkin umur saya masih 21 atau ya sekitar segitu, 19-20 tahun saat itu. Yang dimana POV saya saat itu main film tuh jadi mahasiswa ya Bang ya, maaf. Kayak terkenal or something gitu kan Bang, uang banyak gitu kan. Ternyata pas shoot pertama gitu kan, main nih di sini shoot pertama, terus dapet nih enak kayak teater gitu kan Bang. Tiba-tiba ada shot kedua di mana temponya harus sama supaya mempermudah proses editing, jadi belajar banyak. Jadi itu poinnya. Oh, ya karena kalau di teater kan sekali. Iya, sekali main aja, iya. Berarti awalnya lu tuh kayak menganggap gampang nih. Iya, ada kayak gitu. Enggak meremehkan sih lebih tepatnya. Apa ya? Ternyata dulu almarhum Mas Didi dan Mas Yayu bilang harus main film itu ternyata untuk belajar. Untuk belajar bisa mempertahankan dan bertanggung jawab terhadap dialog. Bahkan sampai hembusan nafas gitu, sedetail itu. Jadi luar biasa untuk teman-teman ini yang sudah lama di industri film sih, keren banget sih. Harus Jujur aja. bisa mengulang emosi yang sama dalam beberapa kali gitu ya. Iya, begitu sih. Tapi berarti kalau buat lu lebih mudah mana? Acting di teater apa bernyanyi apa di film? Buat seorang Fauzan Lubis tuh lebih plus mana? Semuanya udah plus minus sih. Semuanya ada plus minus. Cuman jujur yang paling butuh latihan ekstra di film. Butuh latihan ekstra sih. Dan apakah sutradara Edi Kemod ini membantu lu? Oh tentu sangat, energinya luar biasa. Kalau udah ada di set itu kita jadi merasa jauh lebih pede tentunya, gitu. Apa kalimat-kalimat yang dia katakan buat menyemangati lu ada nggak? Kita ingin dengar, mungkin ini pep talk sang sutradara buat seorang debutan. Justru Bang Kemod kayak apa ya? Kayak kasih lepasan dalam artian ya udah ngopi aja, santai dulu. Bang sempat dulu santai gitu loh, kayak dikasih kebebasan dan ketenangan sih lebih tepatnya kitanya. Gitu, jadi nggak ada pressure. Kalau menurut gue sih gitu Bang. Emang gimana Mod lu? Ini baru nih. Di antara yang lain ada treatment khusus nggak buat menyemangat? Apa maksudnya nge-treat aktor baru nih? Enggak, karena memang gue pengen dia jadi dia. Jadi gue nggak banyak arahin karena gue pengen dia jadi dirinya sendiri di tongkrongan ini. Jadi gue lepasin. Gitu. Bahkan banyak skripnya yang akhirnya Ojan trik sendiri. Kayak misalnya di adegan bus tuh,
ngarap sugap segala apa itu. Iya, yang bahasa Dia sendiri yang bikin gitu. itu bahasa pemabuk ya. Itu dia. Jadi unik juga waktu pertama dapat skrip itu, hari pertama dapat skrip kita reading, itu di malam itu juga alhamdulillah kangen. Saya ke IKJ Kak. Saya ke IKJ, saya ya berdiskusi lah, ada muralnya Mas Didi kan di situ, saya rindu. Terus saya calling teman-teman yang tinggal emang di belakang IKJ Kalipasir, gitu kan, anak-anak situ. Saya calling, alhamdulillah masih ada nomornya. Begitu saya calling ke IKJ untuk ngobrol aja, belajar aksennya. Oh, belajar aksen anak-anak Jakarta. Iya, anak-anak situ lah gitu kan. Iya, alhamdulillah. Dan sekarang lu siap mengambil posisi kakak lu ya. Buat yang belum tahu, Ozan ini adiknya Wafda ya. Iya. Ya, siap-siap Wafda. Mirip kan? Lu nggak konsultasi sama kakak lu? Gimana sih acting tuh? Oh iya, tentu konsultasi sih. Jadi waktu itu ada satu momen kita syuting di Bespor gitu kan. Terus ada, alhamdulillah dapat hotel kan ya di situ. Jadi waktu set itu kurang dapat gitu, ngerasa kurang enak gitu kan. Akhirnya saya setelah itu saya ke kamar, saya telepon Wafda gitu. Saya tanya, Bang Niko gue main gak enak nih, tapi sutradara udah bilang oke, cuman kok gue gak puas ya gitu kan. Terus abis itu Wafda ngingetin lagi pesen almarhum guru kita Mas Yayu Unru, Zan, ingat kata Mas Yayu, sisakan ketidaktahuan, di situ letak Tuhan hadir. Wis, itulah percakapan anak jurusan seni. Iya, ada gini. Gue percaya sama kakak gue nggak gitu. Karena kakakmu tidak menyayangimu. Mungkin ingin bercerita, kamu ada masalah apa? Boleh loh, Mon. Lanjut waktu. Film berikutnya tentang hubungan kakak adik ya, Mon ya. Biar keluar keresahannya, mau ada keresahan bahwa adik si bungsu yang tidak disayang kakak gitu ya. Waktu melodi. Oke, buat Kawai. Ya. Kawai ini kan kalau di film anak yang paling ngerti skena ya. Nah, kalau menurut Kawai apa sih yang paling relate dari karakter Melody dengan anak muda zaman sekarang? Kalau menurutku mungkin apa yang relate dari karakter Melody ke anak-anak zaman sekarang itu adalah keinginan untuk ngulik sih, rasa ingin tahunya gitu. Kalau aku sebagai Gen Z, sebagai usia 20-an awal, aku bisa melihat gimana generasiku ini sangat-sangat kalau memang ingin cari tahu tentang sesuatu tuh dikuliknya tuh sampai ke dalam gitu. Dan aku bisa melihat itu juga di karakter Melody, gimana dia yang baru lulus SMA, dia yang masih cari jati dirinya, dia yang masih aku gede mau jadi apa ya? Aku suka musik, tapi gimana ya caranya biar bisa ke sana? Nah, itu semangat membaranya Melody yang menurutku ada juga di generasi sekarang. Gitu. Ada berapa banyak band yang kamu baru tahu setelah main OPC ini? banyak Mang tuh. Apa aja misalnya? Burger Kill udah tahu. Apa? Barefoot baru tahu, White Chorus baru tahu. Karena sebenarnya walaupun saya juga suka musik, Mang, tapi memang saya itu untuk musik Indonesia biasanya yang jadul. Ya, jadul banget. Gitu. Jadi ketika pendalaman karakter Melody dan dia memang harus tahu skena musik Indonesia yang saat ini sedang ramai itu apa, itu jadi sebuah pembelajaran dan pencerahan juga pada akhirnya gitu buat aku, Mang. Tapi Banyak. Seringnya tahu? Oh, tahu. Kalau nggak tahu saya. Seringa ya sih? Kalau nggak tahu kayak saya nggak ikutan di film ini nanti. Siapa tahu? Seringnya ya? Band apa tuh? Band kurang terkenal. Gitu. Ada masalah apa, Mon? Ceritakan aja, Mon. Ayo, Mon. Balik lagi. Kita hadir buat kamu di sini, Mon. Waktu. Iqbal. Kamu pernah tahu ada orang yang kecopetan di konser? Kecopetan. Dilempar cepot. Operasi testan cepot. Mukanya merah. Sebelumnya pernah denger, Mang, untuk soal kecopetan di konser, tapi nggak pernah tahu bahwa ternyata bisa semasif itu fenomena copet di konser ini. Karena sebelumnya taunya mungkin di terminal atau di stasiun gitu. Jadi sekarang kalau misalnya ada teman kamu nanya, Kawai gimana sih caranya supaya aku nggak kecopetan nonton konser? Apa tips kamu?
nonton film ini. Benar. Benar. Itu jawabannya. Iya, orang bakal tahu kalau nonton konser ini, film ini bakal nggak kecopetan di konser. Kalau menurut saya sih karena memang film ini kan menceritakan gimana sih cara komplotan copet ini beroperasi. Jadi memang bukan mengajarkan kita, ayo kita copet yuk, kita tahu nih caranya gimana. Kan enggak, tapi biar kita bisa tahu gimana sih cara mereka beroperasi sehingga nanti misalnya kita berada di tempat umum dan kita udah mulai engeh, wah udah ada yang ngalih nih kayaknya nih, waduh ada yang nyenggol-nyenggol nih, kita bisa tahu dan kita bisa menjaga diri kita sendiri juga dari kecopetan itu. Makanya sih mungkin gitu sih, menyarankan boleh nonton film ini. Kamu sekarang waspada juga kalau pergi ke konser ya. Betul, Dompet betul. ditaruh. Kalau kamu jadi orang mau nonton konser, kamu bakal naruh HP di mana? Di dalam tas. Kalau nggak di dalam tas dipegang terus aja. Oke. Kalau di kantong itu loh jadi ini kan. Maaf, jadi aku tuh bulan Februari atau Maret kemarin kan manggung di M Block ya. Iya. Dan benar-benar ngerasain scene saat crowd surfing dan ada yang mutus, itu di depan mata saya. Melihat. Iya, persis. Dan itu mixed feeling, kayak saya soalnya lagi main di tempat lagi nyanyi banget, lagi melanggamkan nada gitu. Melanggamkan nada. Trigger scene itu dan saya juga nggak bisa bercerita banyak karena takut spoiler. Jadi ya itu terjadi. Dan memang akhirnya kita jadi lebih waspada sih. Mungkin nggak tahu nanti teman-teman yang lain gimana, tapi kalau dari saya mah jadinya mah jadi lebih was-was, jadi lebih merhatiin sekitar, merhatiin barang bawaan sendiri juga. Gitu. Ya, pokoknya kalau bawa HP dikalungin aja ya, pakai tali-tali gitu ya. Kayak cewek-cewek kan suka yang tali-tali gitu. Aman ya kayaknya. Bisa juga. Ya, atau nggak usah bawa apa-apa sama sekali gitu ya. Bawa diri aja kita. Copet aku. Gak perlu peragaman. Verbal aja cukup. Nggak usah diperagain. Verbal aja. Copet aku orang tak punya. Kristo, tadi kalau kita lihat persahabatannya terasa sekali ya. Boleh tepuk tangan dulu dong buat persahabatan. Adut, bromance sekali Adut. Iya dong, bromance. Tau di kehidupan nyata lu punya sahabat kayak Ijal nggak? Punya dong. Aslinya? Asli. Kalau gitu apa arti chosen family buat lu? Asik. Kan lu Gen Z, lu pasti suka bahasa Inggris. Iya, berasa Fast and Furious ya. Iya, dokter itu. Menurut aku chosen family itu adalah keluarga yang dipilih. Iya, itu terjemahan. Itu terjemahan. Oh, ya udah deh. Apa dong? Menurut aku ya chosen family itu sama pentingnya lah sama keluarga yang kita dapatkan dari lahir gitu. Karena keluarga yang kita pilih itu kan adalah orang yang menjadi support system kita di luar keluarga inti kita gitu. Jadi mereka tuh nggak cuma hadir di saat kita senang doang, tapi di saat kita sedih, saat kita terpuruk tuh juga mereka ada buat kita gitu sih. Asik. Kata-kata hari ini. Nah, itu namanya Kemon, bangga pada diri sendiri. Seperti itu, bangga pada diri sendiri, Mon. Gitu ya. Gitu. Adut itu satu-satunya di selain Iqbal yang nggak di casting. Karena gue udah nyampe. Karena dari awal. Nah, bagaimana kayak gini. Karena satu manajemen aja, karena satu manajemen Dan aja. gue punya utang sama Ko Ernest dan Pak Dimpa. Gue lunasi utang itu. Enggak, tapi pertama kali Maksud kamu apa? Hah? Ini keluarin ini orang keluarin aja nih. Ini keluarin lu aja. mancing bro. Oh iya. sorry. Tapi gue mau nanya sama lu, pertama kali kami lempar Kristo tuh lu langsung mau gua adut Kristo. Nah, kenapa? Ke lu nggak yang Iya, ada opsi kenapa? nggak? Ada opsi nggak? Lu langsung Soalnya berat banget. Oke, gua Kristo. Oke, kenapa? Coba lu langsung mau sama dia. Enggak, soalnya waktu itu Ting Ning udah keluar belum sih? Udah dong. Gue suka banget sama Ting Ning. Ya kan dia nggak ada di Ting Ning. Belum dong. Bukan, cuma maksudnya gue nonton. Belum dong. Belum. Oh, belum. Kita pas reading. Pasar gitu. Bener. Enggak, tapi gue selalu nonton film-filmnya Kristo dan gue suka. Gue udah lama follow impersonate. Bener. Cium. Enggak, beneran. Romance. Karena memang, nah ini gue sukanya
gue merasa persahabatan antara laki-laki itu harusnya tuh seperti ini gitu. Gimana kayak saling puji, saling sayang itu nunjukin gak apa-apa. Santai gitu. aja. Normalisasi, santai itu. Kenapa harus takut gitu? Sama gue tahu soalnya kan dari awal dikasih tahu bahwa ini film drama komedi. Terus dari awal tuh emang udah dibilang, lu tenang aja Bal, lu nanti lebih banyak dramanya, semua beban komedinya adanya di Kristo. Asik tuh. Jadi tidak beban sama sekali. Karena begitu gue kayak, oh yaudah aman. Kristo aja. Toh tapi gimana lo ngembangin karakter Adut ini? Si bocah pinggiran. Waktu itu gue ke IKJ terus telepon. Pakai jawaban orang aja boleh kan? Lu sedang jongkok, ceritain dulu jongkok, Oh, ceritain iya. dulu Lu sedang melanggamkan, lu sedang melanggamkan juga nih. Yes, melanggam mulia. Jongkok Juga. dulu, jongkok. Oh ya, sorry. Jadi pas awal-awal gua reading itu salah satu tesnya adalah jongkok. Iya. Karena katanya yang bisa jongkok itu berarti pahanya kuat. Jadi gua apa bukan ya? Bukan, itu kenapa ya suruh jongkok? Oh, Karena kalau anak tongkrongan pinggiran tuh biasanya nongkrongnya jongkok. jongkok benar. Kamu bisa nggak tapi waktu itu? Akhirnya bisa. Dulu belum bisa. Akhirnya bisa. Iya. Sekarang masih bisa nggak? Masih ya, bro. Iya, nggak bisa gua kalau begini. Bisa deh, bisa. Iya, jadi awalnya tuh kan gua pas jangan ditarik. Apa namanya? Ya jongkok. Jadi dites jongkok. Ya, karena lu anak kota banget ya mungkin terlahir sejahtera jadi diragukan dong. Well, that's just who I am. Tuh, Edi Susanto, nah kayak gitu, PT. Jawabannya gitu. Gitu. English gitu. Tapi serunya adalah berdiskusi dengan teman-teman saya ini karena kita punya riset yang berbeda-beda. Kayak Ya. Bang Ajan kan risetnya ke IKJ gitu, terus kayak Iqbal ke Australia gitu. Jadi kayak oh, ya. Tapi maksudnya karena kita punya riset yang berbeda-beda, jadi kayak suka biasanya tuh ngobrolnya kayak gini, aksennya kayak gini. Jadi kayak kita melengkapi satu sama lain. Bahkan awalnya aksennya lebih tebel, terus ngobrol juga sama Bang Awe, sama Pak Kemot kayaknya aksennya ketebelan gitu, Bal, kayaknya kalian diturunin dikit. Jadinya dari proses itulah menemukan jadinya karakter Adut dan Ijal yang paling perfecto mundo. Kalau buat Zulfa, menurut kamu karakter Tia itu yang membedakan dengan perempuan-perempuan berani dan nekat lainnya apa sih? Kirain yang membedakan sama kamu tadi gue. Itu emang aku gitu, kira jawabnya gitu. That's just me. Menurut kamu gimana? Apa yang membedakan si karakter Tia ini dengan banyak perempuan-perempuan nekat dan berani lainnya? Membedakan sebenarnya menurut aku sih Tia ini memang perempuan-perempuan berani yang hidupnya tuh mungkin tidak berprivilege seperti Kristo Immanuel. Well, Di framing langsung. Well. jadi gimana dia harus survive gitu sih. Jadi itu yang membentuk karakter dia tuh jadi seperti itu. Cuman ya menurut aku perempuan-perempuan nggak harus yang tidak berprivilege. Misalnya siapapun sebagai perempuan, ya menurut aku sih sama-sama aja sih. Indonesia from the top the cup. Dulu jadi kayak Miss Indonesia yang di Thailand, tau gak? Wanita tidak perlu berprivilege untuk mendapatkan obat baca sahabat saya itu dulu barusan. Kayak yang ada di kepala tuh nggak usah dilakuin. Mbak. Iya sih. Oke, thank you simpan aja. Zulfa. Kita simptomnya sama, kita diagnosa psikologi sama. Kenapa itu nggak jelas? Nggak ditanya Itu mau barusan. curhat juga ya Krito. Kita di sini hadir buat kamu Krito. Mau Oh, curhat apa? Kang Soleh, love Iya, you. mau curhat apa lagi? Kita Kang Soleh ini sobat Gen Z gue btw. Gen Z tuh? Sobat Gen, Kang Soleh tuh in heart tuh Gen Z loh. Iya, bener. Serius. wajah boomer, hati Gen Z, Iya. usia Gen X, Oh. sayang semua generasi, anak Gen Alpha. Gitu. Yes. Buat Iqbal, lu kan main dan nyanyi segala macam apa produser, apa sih yang lo harapkan ketika orang pulang nonton film ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Thank you waktunya ya. Yang diharapkan Emang cuma Iqbal di PR training kayak deh. Iya kan? Kayaknya dari udah berapa orang gak ada yang kayak selamat siang. Itu sebabnya Iya. di antara kalian dia yang paling terkenal. Oh iya juga sih. Lu parah tuh, kenapa lu gak ngucapin assalamualaikum? Iya parah lu. Karena gue belum kolepos tadi sama dia. Belum diajarin. Tapi bisa asal lah. Jangan jadi ini. Sorry. Iya, Harapannya kayaknya kalau buat
Aku berharap film ini itu bisa menjadi suara yang pertama-tama untuk mereka yang tidak diberikan kesempatan untuk bersuara. Lalu yang berikutnya adalah harapanku teman-teman yang udah nonton film ini nanti tanggal 27 Agustus keluar bioskop tuh bisa ngerasa film ini tuh gue banget gitu. Mereka tuh bisa sampai merasa bahwa entah dari karakter-karakternya, entah dari background kehidupannya, entah dari musiknya, entah dari latar festivalnya, entah dari persahabatannya, entah dari kenekatannya. Tapi ada sebuah hal yang mereka tuh bisa ngerasa di dalam diri mereka, Pesta Copet tuh film gue banget gitu. Sehingga mungkin nanti 5, 10, 15 tahun ke depan ketika ngobrol sama ponakan-ponakan, sama anak-anaknya, dulu film apa sih favoritnya waktu muda gitu. Harapannya sih mereka bakal jawab Operasi Pesta Copet gitu. Oke, boleh tepuk tangan dulu dong. Penanda zaman. Penanda zaman. Kan kalau pasti lu selalu belajar sesuatu yang baru setiap habis produksi film. Apa sesuatu yang baru yang lu pelajari setelah produksi Operasi Pesta Copet? Waduh, terlalu banyak kan. Terlalu banyak yang dipelajari dari project ini gitu. Kalau dari sisi keaktorannya udah pasti belajar dari kawan-kawan ini yang luar biasa banget. Tepuk tangan dulu dong buat Risto, Kawai, Zulfa, Bang Ojan, Mas Kiki Narendra, semuanya yang ada di film ini beneran sangat memberikan banyak sekali ilmu gitu ya dari segi keaktoran. Terus kalau dari sisi di balik layarnya sendiri, kesempatan yang diberikan sama teman-teman Imaginary itu juga luar biasa banget. Mentor-mentor saya, Koanas Prakasa dan juga Pak Dipa Andika, Om James juga di sini berkolaborasi, Om Kiki Aulia Ucup. Semuanya di sini sangat-sangat ilmunya udah sangat-sangat tidak terhingga sih apa yang dipelajarin gitu. Terus juga musik, Kenmar, Om Kemon sendiri juga banyak ngobrolin musik. Teman-teman musisi yang terlibat. Ini semuanya udah sangat-sangat priceless sih kan buat saya. Benar-benar tidak ternilai harganya apa yang saya bisa dapatkan di project Pesta Copet ini. Oke, boleh tepuk tangan dulu sekali lagi buat para pemeran dan membuat film Operasi Pesta Copet. Dan sekarang saya mau memberi kesempatan buat rekan-rekan media yang mau bertanya. Silakan panitia ditunjuk. Ya, di Prawira dari Kompas.com. Sebelumnya terima kasih Imaginary, MC-nya Kang Soleh seru banget. Jadi lebih yang dipuji Jangan gitu-gitu. Biasa. Sudah pasti acara meriah kalau saya MC. Enggak, udah biasa. Jangan lain kali jangan gitu. Jangan dipuji-puji enggak, Mas. Jangan Mas Adi, jangan. Oke, pertanyaan pertama ya. Gue ke Iqbal dulu. Iqbal, lu di sini kan ngambil peran sebagai produser juga ya. Apa keputusan lu sebagai produser? Gue nggak tahu di bidang apa ya lu produsernya. Yang akhirnya jalan di Operasi Pesta Copet. Itu yang pertama. Terus yang kedua ke Kang Kemon. Gue pernah dengar di podcast mana gitu. Kalau nggak salah lu bilang saking lamanya nunggu syuting, akhirnya lu gambar storyboard ya? Iya. Untuk naskah skenario-nya. Itu kira-kira bakal dirilis kan? Thank you. Udah, 2 aja Mas? Oke, Ya, itu jangan pertanyaan ubah. Mas Adi. Kenapa jadi produser ya? Atau bagaimana? Keputusannya Keputusan apa? Sebenarnya kalau keputusannya apa, kalau dari aku pribadi emang dari dulu selalu bercita-cita untuk bekerja dari balik layar. Memulai karir dari umur 9 dan selalu berada di bawah sorotan lampu dari kecil. Kupikir asik. Iya, Humble flexing. umur boleh muda, usia showbiz boleh diadu bro. Ini ya, aku harus contoh ini ya. Iya. Berbangga tuh kayak gini. Oke. Nggak, itu padahal tadi maksudnya minta dikasihanin loh. Child abuse maksudnya. Iqbal mau cerita apa? Kita hadir di sini. Saya sampai ke psikolog ya. Aduh, pilek. Iya enggak, jadi kira-kira dari kecil udah di industri kan Mas. Terus jadi selalu serius. Selalu punya cita-cita untuk berada di balik layar. Banyaklah orang-orang mentor-mentor yang udah selalu menginspirasi dari usia muda gitu ya. Melihat misalnya Tante Mira Lesmana jadi produser film gitu. Selalu terinspirasi lah untuk menjadi produser. Entah kenapa sih jadinya produser bukan jadi director gitu. Bahkan 10 tahun lalu waktu saya mau coba apply buat beasiswa, ada esai tulisannya tuh pertanyaannya apa yang akan kamu lakukan dalam 10 tahun mendatang. Salah satu tulisan saya adalah saya ingin jadi produser musik dan produser film.
Nah, alhamdulillahnya itu nulisnya 2015, 2026 alhamdulillahnya dua-duanya tercapai di Pesta Copet tuh. Alhamdulillah. Puji syukur. Jadi emang selalu punya cita-cita untuk bekerja di balik layar, dan luar biasanya Imaginary menyambut dengan tangan terbuka gitu untuk generasi muda untuk belajar dan terjun langsung untuk mencoba sebuah hal yang baru, berbuat kesalahan, gagal coba lagi. Dan saya nggak bisa minta tim yang lebih baik daripada apa yang udah ada di Pesta Copet ini, karena saya diberikan ruang yang gede banget juga untuk bereksplorasi sebagai aktor, produser dan juga pengisi soundtrack di sini. Gitu. Oke. Salah satunya jaket semua yang kita pakai semua desain by Iqbal. Ada ininya, ada tim cuma. Jadi kalau tadi pertanyaannya keputusan apa tuh sebenarnya nggak ada kayak satu keputusan atau dua keputusan besar gitu teman-teman. Kita tuh kalau lagi kerja bareng gitu kayak ada ribuan keputusan yang harus kita buat, tapi semuanya kecil-kecil. Sesimpel poster mau warna apa, tanggal trailer mau preskon tanggal berapa, hal-hal kecil seperti itu yang saling berkaitan satu sama lain. Nah, Iqbal ada sangat aktif terlibat di dalamnya. Jadi bukan kayak keputusan apa yang dia buat, kita kerjanya memang semuanya tiap hari penuh dengan keputusan-keputusan gitu. Tapi tadi sebelum kayak mau jawab menyambung soal keputusan soal desain, Imaginary kan selalu banyak merchandise kalau launching film. Ini kayaknya lebih banyak dari film-film sebelumnya atau gimana? Sama banyaknya emang kita udah mengarah bikin jadi perusahaan merchandise berikutnya memang. Emang konveksi. Ya. Jadi emang ya kita mencoba mempertahankan, pengennya juga jaket, kaos atau apapun yang kita hari-hari juga pengen kita pakai gitu, bukan cuma pas promo film. Makanya ada beberapa keputusan yang Iqbal kita bolehkan, kalau approval boleh ke Iqbal aja. Udah gitu. Kalau soal merchandise ini langsung salah satu. Oke. Kamu silakan jawab tadi soal storyboard. Sempat ada wacana, tapi sebenarnya yang akan kita eksekusi segera adalah artbook. Jadi kita sekarang sudah ada artbook di mana di dalamnya cukup komprehensif, mulai dari ada foto-foto behind the scene, ada sedikit snippets dari storyboard, komentari dari cast dan pembuat film, sampai ke history tentang pencopetan di Indonesia. Bener menarik banget. Jadi ada artikel-artikel, ada ini dari tahun dulu, ada asosiasinya berkumpul segala. Jadi asosiasi copet? Iya, ada riset di Bandung, di Jawa Barat lebih tepatnya. Oh, dan jadi, mereka mengasosiasikan bahwa mereka copet. Nanti lihat ya, di artbooknya sangat menarik karena itu jadi kayak ternyata memang ada faktor budaya, ada garis turun-temurun bahwa kita memang punya budaya copet. Dari tahun berapa atau kalau ditelusuri kalau ada itu artikelnya di yang ada jadi ada artikel koran yang ngebahas tentang pencopetan sampai ke soal berkumpulnya mereka semua segala, itu ada artikelnya. Kita bahkan ngumpulin arsip ada dari tahun 1952, recreate foto pencopetan di Indonesia ya. Betul. Itu ada fotonya ditemukan sama tim yang membuat artbook ini, dan itu jadi apa sih semacam kalau deskripsi itu kayak rasionalnya gitu loh. Kenapa sih buku artbook dan film Pesta Copet ini harus ada tuh? Betul. Karena pencopetan itu udah ada. Berarti dulu. Pencopetan pertama yang terdokumentasi oleh media adalah tahun 52 ya? Yang di-recreate ya, tahun 52 pertama kali. Penciptanya siapa? Copet. John Robert Copet itu. John Robert Copet. Bagus. Copetus Marconus. Copetus Marconus. El Copeto. Oke, ada lagi yang mau bertanya mana tadi? Halo, aku Bima dari Vibis. Aku punya pertanyaan buat Bang Kemot. Bang Kemot sebagai sutradara, scene mana yang menurut lo paling susah ditangkap? Terima kasih. Ditangkap? Diambilnya. Oh, yang di shootnya paling susah. Diterjemahkan kayak bahkan scene aja harus dicopet ya. Scene aja harus dicopet ya, ditangkap. Capture. Diterjemahkannya tangkap capture. Diwujudkan. Ada beberapa dan memang punya tingkat kesulitannya masing-masing. Case in point kayak misalnya yang scene terakhir film kita yang naik ke atas panggung tuh, itu scene terakhir kita itu punya tingkat kesulitannya sendiri dan window kerjanya sangat pendek. Kemudian ada scene yang si Wall of Death, itu kendalanya adalah
nge-tackle kita meripit adegan yang sama untuk 500 orang. Enggak, menurut gue pribadi ini sebenarnya salah satu skrip yang pernah gue dapetin dan sebenarnya dia tuh gak terlalu tebel sih mas. Dia tuh maksudnya secara cerita padat gitu kayak tak. Misalnya kayak adegan di pesta pora gitu. Ijal, Adut, dia Melody mulai mencopet di pesta pora. Gitu doang kan? Titik hari gitu. sih syutingnya tuh ya. Nah, cuma kan tulisannya gitu doang. Jadi pas baca kayak oh oke gitu. Nah tapi begitu ngelihat breakdownnya baru kayak oh 7 hari nih syutingnya nih. Cuma satu kalimat gitu. Dan tadi menyambung pertanyaan Mas Adi juga tentang storyboard. Ini juga kali pertama saya dapat skrip yang full satu skripnya itu storyboard. Ada storyboardnya kayak hampir kayak syuting iklan sebenarnya. Dan ini pertama kali saya mendapatkan skrip bentuknya horizontal. Oh iya benar. Biasanya skrip itu kan vertikal kayak skripsi kan. Nah ini horizontal karena sebelah kirinya skrip, sebelah kanannya storyboard. Tengah-tengahnya Pulau Jawa. Sumpah syuting ini susah banget. Nggak mau ditahan banget ya. Iya sumpah susah banget. Jangan toh. Keluar juga. Syuting ini tuh susah banget karena pemain-pemainnya nggak ada yang ngikutin skrip. Jadi udah janjian nih reading kan. Oke nanti komedinya ini ya. Keluarnya ini. Oke. Adegan lah. Take 1. Tiba-tiba nih si Krit sorry. Gue lupa ini kayak si Anjay kan. Si Anjay. Iya benar. Gara-gara langsung jadi kayak podcast sumpah. Saya hanya menyarikan apa karakter kalian. Oke, bagus. Saya biasanya berwibawa gitu. Oh gitu. Dan di situ Anda bangga. Di situ Anda bangga ya. Sekali saya bangga diri saya sendiri. Kalau Anda berwibawa tuh ada bangga. Saya memang adaptif terhadap kondisi. Oke. Ada yang mau dicurhatin lagi Kang Sol? Tidak, saya tidak ada masalah. Oke. Baru bilang kita ada di sini untuk kamu. Dia udah kebawa kawasan miring nih berarti nih. Iya, kawasan. Enggak si Kristo tuh dia tidak pernah ngikutin skripnya. Jadi semua lontaran-lontaran itu banyak adegan-adegan yang kita harus Tadi gue kayak gak profesional. Iya, emang iya, Oh gitu ya, maaf ya. Maaf ya Pak Kemon, ternyata selama ini Anda benci saya tuh. Soalnya jadi kita emang mesti banyak adegan tahan tawa karena apa akhirnya yang udah dilatihanin begitu keluar di adegan ya lucu sih alhamdulillah tadi mendengar respon teman-teman ketawa cuma akhirnya buat kami banyak yang lagi adegan tuh kami harus kayak nunduk gitu karena contohnya ini salah satu yang paling gong adalah pernah sehat. Ingat nggak adegan itu? Nah, itu. Lu tuh bukan pernah sehat, Mel. Lu tuh pernah sehat. Itu kayaknya di-cut tuh kameranya soalnya kayaknya sebenarnya lagi adegan gue tuh kayak gini. Karena gue ketawa. Si anjing ini dari mana? Gak ada ini. Pernah sehat. Pesta goblok itu gak ada. Jereng. Sakit goblok ya. Sakit goblok. 17 panggung jereng. Oh iya. Itu lucu banget. Musik orang Amerika? Musik orang Amerika. Kayak itu kayak di sama Bang Awe. Bisa di Bang Awe ya? Inbok. Iya, Robinson. Cibino, Robinson. Itu dulu gila. Iya itu tapi maksudnya tektokan apa di kamera roll action, tektokannya langsung di situ gitu. Jadi emang kalau rasanya kayak syuting dokumenter ya emang agak-agak kayak gitu Tapi sih. mungkin itu juga terjadi karena kan dari awal treatment kita memang mau dokumenter ya. Jadi ada semi dokumenternya. Jadi gue memang sengaja nggak pengen anak-anak ini scriptednya kaku. Jadi udah lepasin aja kalau misalnya ada reaksi, tektokan apa segala. Kayak misalnya ada satu lagi tahu yang lucu yang apa yang dia loncat-loncat, yang berhasil nyopet. Oh ya itu improv semua. Itu improv semua yang kamu berhasil, tapi jangan loncat-loncat. Terus lagi itu Kristo kebalik. Iya nanti malah yang dicopet. Selamat ya. kamu udah coba. Itu full improv. Ya itu kan. Oh itu full improv. Lu udah lupa ya? Sorry banyak banget soalnya. Filmnya banyak. Ini tuh kita lagi press con film yang mana ya? Lo ngomong gue takut dikira beneran sombong gue beneran. Iya. Ini harus gue klarifikasi. Dipotong bagian itu doang ya. Lo ngomong gitu sama orang yang tadi baru bilang 9 tahun dia sudah berkarir. Oh, dari umur 9. Dari umur 9 tahun. Keren. Terus dulu sampai. Kalian bangga sama diri sendiri ya? Gue bangga sama pesta Ada apa sih copet dengan ya. kebanggaan ini? Gue bangga sama pesta copet tapi kalau. Asik. Gue juga. Mana lagi? Ada satu lagi. Terakhir. Halo, selamat sore. Gue Iqbal dari Volix Media. Asik deh. Kamu A-nya 1 apa 2? Satu aja. A-nya 1. Oh, saya hanya 2. Ya, gue hari ini ada dua pertanyaan. Yang pertama untuk para cast. Gue mau nanya aja sih kira-kira kalian tuh di film ini sama syuting tuh kayak ada apa kayak momen-momen dimana gue tuh kira-kira gue tuh apa ya nervous banget gue pengen ngelakuin adegan ini tapi pas udah nyelesain tuh adegan tuh kalian kayak waduh gue proud banget gue kayak
gue nggak bakal bisa double take itu, tapi Bangga ya. Bangga. Itu sih. Yang kedua apa? Yang kedua mungkin buat semuanya sih, kalau ada yang mau jawab. Ini kan technically, correct me if I'm wrong, ini film heist pertama ya dari Imaginary. Nah itu karena kan Imaginary kan setiap filmnya tuh kayak ada aja gebrakannya, kayak pokoknya selalu deh pengen fresh gitu tiap title-nya. Kalian tuh gimana sih cara pengen bikin film ini tuh kayak beda dari film heist lain, terutama yang ada di Indonesia, dan ya overallnya kira-kira OPC ini tuh apa sih maknanya buat Imaginary as a whole? Oke. Aja sih. Makasih. Silakan tadi yang pertama. Cash dulu ya. Lu Iya. ada nggak Zul apa yang adegan yang Bikin gugup, tapi pas jadi ternyata aku bangga pada diriku. Dari Kawai dulu deh, Kawai lebih ekspresif, Kawai. Yang paling nervous apa? Adegan mana? Mungkin scene yang ini sih kalau teman-teman ingat ketika Melody sudah memakai kostum kamuflasenya. Kebersihan ya? Iya, jangan disebut. spoiler? Kan cuma saya bilang kebersihan. Pokoknya Kebersihan itu kan bisa kostumnya berarti itu. higienis. Terus itu kan memang Enggak sih, Le. Enggak gitu, Le. Enggak gitu, cocok gini ya. Enggak. sudah diperhalus pakai kostum. Iya, mungkin yang sini tuh sih teman-teman ya, Mas Iqbal juga, karena memang itu kan kebagiannya ketika syuting itu dilakukan langsung di hari H pesta poranya. Jadi memang bukan hanya deg-degan atau khawatir secara karakter, tapi secara teknis juga itu lumayan bikin deg-degan karena memang kita harus meng-capture momennya, kita nggak boleh terlalu banyak pengulangan, kita harus adjust sama semua hal yang terjadi di pesta pora gitu. Tapi kemarin sih ngelihat cuplikannya, alhamdulillah, works ternyata di scene itu, alhamdulillah. Mungkin itu sih Mas. Bangga ya? Aku bangga dengan diri sendiri. Bagus, itu yang ingin saya dengar. Bagus. Ya, mungkin yang lain? Ojan apa yang bikin bangga Jan? Sebagai aktor perdana. Yang bikin grogi itu pas lihat hasilnya bangga. Setiap scene deg-degan, selalu deg-degan. Gak pernah gak deg-degan karena film pertama juga ya. Terus pas nonton jujur aja sih, sebenarnya gimana ya? Ada istilah tuh karya tidak pernah selesai gitu ya. Itu udah bahasa umum di sekolah seni biasanya. Jadi kayak memang saya tuh nggak pernah ngerasa puas. Tidak berbangga dia. Terhadap karya-karya saya. Iya. Namun memang karya itu tidak pernah selesai kan? Iya. Jadi yang penting mudah-mudahan bisa dimudahkan untuk tahu rasa cukupnya sih Mas. Luar biasa. Bijak sekali. Jawaban yang bijak. Itu aja sih palingnya. Zuba. Yang bikin grogi dan pas nonton, ternyata. Kalau aku sih slide pertama tuh selalu bikin deg-degan sih. Hari pertama syuting tuh selalu deg-degan banget. Yang mana? Itu apa ya hari pertama lo? Aku kayak hari pertama tuh selalu bikin deg-degan karena kan kita udah rehearsal berkali-kali, reading workshop. Coba yang mana? Jenguk. Iya, tapi maksudnya karena itu day one buat aku sama lu juga kan. Dewan Itu dewan kita bertiga sama Iqbal. Iya. Jadi kayak deg-degan aja sih. Sama scene yang scene drama yang tense banget sama karakter Rijal sama dia nih, sama Adut. Yang di parkiran. Yang di parkiran. Oh, yang parkiran. Iya. Yang habis Itu tense silet banget. itu ya. Karena kita sering banget nge-workshopin itu kan. Jadi kayak pas kita lakuin tuh kayak kita banyak adjust juga bareng-bareng sih. Jadi lumayan deg-degan sih. Immanuel? Kalau gua pas adegan pencopetan di pasar. Kenapa tuh? Karena kita kan udah workshop selama 2 bulan lah ya. Iya. Dan di hari itu adalah hari dimana menentukan bahwa Ko Ernest kecewa apa enggak. Ibaratnya kayak Bang Roses kecewa. 2 bulan buang waktu. Kan langsung bilang dong kalau misalnya Ko Ernest kayak gitu ya. Terus pakai word kayak mati karir gue nih gitu kan. Aduh gitu. Itu penentu karena gue beneran takut karena lari-lari. Terus kita tuh beneran di pasar, dia ada kubangan air apa, jadi takut kepleset. Butuh timing banget, kayak berhentinya ntar ada ibu-ibu, nanti ada yang ibu-ibu ngelempar bawang. Oke, bawangnya harus kena di sini ya gitu. Ibaratnya gitu lah. Jadi kayak waduh ini timing banget, jadi deg-degan. Terus kayak ada yang jatuhin apa ya pas segala macam. Jadi itu semuanya butuh extra effort.
Plus juga ada kamera yang slow mo di trailer udah ada ya, jadi nggak spoiler. Jadi ada yang kamera slow mo itu kan. Nah itu juga perpindahan dompet ke sini, HP ke sini tuh kayak, wah tapi pas ngeliat hasilnya di situ saya bangga. Bagus bos. Bal. Nah iya, gue sih udah pasti scene yang itu sih. Ya. Buat gue. Yang naik panggung, yang scene ending. Ya itulah, pokoknya scene itu sih. Scene ending. Itu sih Bal, kayaknya itu yang paling gitu sih Bal gitu. Itu yang paling deg-degan dan paling nervous karena dari pas baca skripnya aja udah gak kebayang teknisnya akan kayak gimana, apalagi begitu tahu panggung siapa yang akhirnya harus direcokin tuh juga tahu sih acting, cuma kan tetap gimana ya, kayak king gitu loh. Jadi ada perasaan itunya gitu. Cuma akhirnya kalau buat Augut pribadi, si rasa deg-degannya itu akhirnya dipakai beneran emang buat adegannya. Yang deg-degannya si Iqbal nih akhirnya emang dijadi deg-degannya Ijal aja sekalian, karena emang lu bayangin ada di posisi kayak gitu harus melakukan hal itu kan banget gitu. Nah itu akhirnya udah sekalian di. Boleh gak sih gue jawab dulu, buset ya, gue ngobrol apa sih ini nih? Enggak, gue mau ketawa gara-gara tadi pas lu lagi cerita, gue jadi ingat pas gue sama Zulfa ngeliat lu. Oh ada pas itu, jadi bawah. kita kan belakangan, gara-gara awalnya kita nggak ada, terus kayak ini boleh dimasukin gitu, terus kita tuh lagi main board game di green room, lagi nunggu, terus kayak Kak Zulfa, Kak Kristo boleh masuk ya gitu, terus pas kita masuk, lah konser, gitu kayak apa nih gitu, tiba-tiba ada konser, terus kayak ya coba Zul ini Zul, kok konser Zul? Ini ngapain Zul? Konser, oke deh, gitu. Tapi itu keren banget asli. Kita pas syuting aja juga, oh my god, gitu. Kayak konser beneran ya? Karena kita ada ini kan live cam gitu-gitu kan? Live gak cam ada, gue gak ada. Iya, dan Pokemon juga gak kelihatan di mana. Saking ramainya. Kita semua di FOH. Iya, makanya jadi nggak tahu kan. Jadi kita, wah ada apa nih? Ribut-ribut gitu. Sebenarnya itu kaget rame-rame. Kaget natural berarti ya, bukan kaget ngelihat Ijal di panggung. Sebenarnya kaget. Iya kayak wow gitu. Dan di situ kita semua bangga. Balik lagi. Yang terakhir tadi dari Imaginary katanya apa? Ya kita sih nggak terlalu overthinking soal genre ya, karena label heist juga menurut kita sesuatu yang buat penonton Indonesia masih cukup asing gitu. Jadi kalau kita bilang ini film heist, kalau mau melabeli diri film heist tuh unsur heistnya harus berapa persen gitu-gitu kan jadi puyeng ya. Yang penting kita kita tahu ada genre film heist berkaitan dengan pencurian dan aksi kelompok dan segala macam. Tapi kita nggak nge-labelin itulah karena menurut kita itu istilah yang masih sangat asing. Jangankan heist, orang thriller aja sama trailer masih suka ketuker gitu. Jadi kita pakai istilah-istilah yang lebih bersahabat dengan banyak orang, yang orang langsung tahu istilahnya. Ini filmnya apa sih? Oh ya, ada dramanya, ada actionnya, ada komedinya. Jadi nggak terlalu fokus di labelnya. Tapi dari segi eksplorasi memang juga kita nggak ngejar ketika pertama Kemot datang juga kan nggak yang apa genrenya, tapi ide ceritanya apa, and then yang terpenting adalah dibalik itu kenapa dia pengen ngomongin soal ini. Nah itu sebenarnya yang buat kita selalu kita cari di setiap cerita yang datang ke gua atau ke Dipa, ada ide cerita apa, tapi bukan hanya itu juga, terpenting adalah why-nya, kenapa cerita ini harus diwujudkan gitu sih. Oke, buat menutup respon ini boleh closing statement dari Kemot dulu mungkin. Silakan Mon. Mungkin lebih ke semoga teman-teman yang hadir di sini terhibur dengan filmnya dan bisa membawa kabar ini keluar. Dan semoga segala niat baik kami, kerja keras kami, kenekatan kami, nguliknya kami untuk film ini bisa dirasakan sama teman-teman dan semua yang nontonnya nanti. Dan semoga menjadi penanda zaman dan angin segar untuk industri film Indonesia. Masukin adlib nama perusahaan nih. Gimana? Oke kan? Oke gua? Oke banget. Kamu sudah meningkat jauh dari awal ya. Dipa mau nambahin ini? Udah siap industri. Simpel aja seperti kalimat dari lagu Bale. Kalau gagal hari ini, besok kita coba lagi. Iqbal, terakhir closing statementnya apa? Saksikanlah film paling nekat tahun ini di bioskop 27 Agustus 2026. Pesta Copet. Sekali lagi terima kasih rekan-rekan media yang sudah hadir di press screening operasi Pesta Copet persembahan Imaginary yang bekerja sama dengan Bos Kreator dan Angin Segar.
Film Operasi Pesta Copet bakal tayang mulai 27 Agustus 2026 dan film Operasi Pesta Copet ini adalah komedi persahabatan tentang 4 anak muda yang nekat nyopet karena terdesak keadaan dengan Pesta Pora sebagai lokasi nyata dan bagian penting dari cerita. Operasi Pesta Copet juga jadi film dari kolaborasi besar dengan pendekatan baru. Film yang lucu dan ramai dengan cameo serta crowd festival. Namun ceritanya juga punya konteks sosial dan emosi yang mendalam. Sekali lagi boleh tepuk tangan dulu untuk